Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi sekalipun melalui media online. Nah, kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan terlebih kita mengucap syukur kalau sore hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk sore ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap hati kaum ibumu, juga urapi hati kami, hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap firman yang kami sharingkan itu berasal daripada-Mu Bapa, dan menjadi berkat bagi setiap kami kaum ibumu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baru saja kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Siapa yang tahu ibu-ibu yang keberapa? Yang ke-75 ya ibu-ibu. Bukan waktu yang singkat ya, 75 tahun kita sudah merdeka. Tetapi kita masih melihat banyak orang-orang yang masih terbelenggu ya, terbelenggu akan dosa, terbelenggu akan ketidakadilan, terbelenggu kemiskinan, terbelenggu kemalasan ya. Sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu tajam ya ibu-ibu ya. Ada yang kaya-kaya sekali ya, ada yang miskin-miskin sekali ya. Jadi selama 75 tahun kita merdeka ya, sebagian dari bangsa ini banyak yang masih belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan kita nih, orang-orang Kristen ya, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus ya. Dengan darah Yesus yang mahal, kita itu telah ditebus ya. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa ya. Tapi seberapa lama kita menjadi murid Yesus, seberapa lama kita kenal Tuhan ya, itu bukan satu ukuran kita sudah merdeka ya. Karena begitu banyak dari kita, ya mungkin saya juga gitu ya, yang masih belum benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Sore hari ini ya, judul daripada sharing firman Tuhan kita adalah merdeka ya. Katakan sekali lagi ibu-ibu, merdeka. Kita semua ingin merdeka ya. Karena orang yang dijajah itu, orang yang jadi budak itu enggak enak. Ya, hidupnya terkungkung, enggak bebas ya. Jadi kita bersyukur nih ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu benar-benar kita sudah dimerdekakan ya. Kita akan baca ayatnya dari Roma 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 2, demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, puji Tuhan ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, saya ya, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita yang seharusnya mati, Tuhan sudah gantikan ya. Kita yang berdosa ya, Tuhan sudah tebus dengan darahnya yang mahal untuk memerdekakan kita. Tapi seberapa
lama kita mengenal Yesus? Seberapa lama kita mengiring Yesus? Seberapa lama kita menjadi murid-murid Yesus? Sudahkah kita benar-benar merdeka? Ya. Banyak kali saya temui ya orang-orang yang mengaku murid-murid Yesus masih hidup dalam belenggu dosa. Ya, artinya mereka belum merdeka yang sesungguhnya. Ya, banyak di antara mereka yang masih ada iri hati, sakit hati, dendam, benci. Itu adalah belenggu. Ya, itu ada kuk. Itu adalah perhambahan. Ya, yang minder, yang merasa dirinya enggak berharga, ya, yang merasa dirinya enggak layak. Ya, siapa saya mah, bukan apa-apa, ya. Banyak sekali kita temui dan saya sering dengar orang berkata seperti itu. Yang artinya banyak sekali yang mengaku murid-murid Yesus, tetapi hidupnya belum benar-benar merdeka. Ya, hari ini kita diingatkan bahwa kita nih sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Di Galatia 5 ayat 1 katakan di Galatia 5 ayat 1 ya. Saya akan bacakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jadi ini kita udah benar-benar merdeka, ya. Supaya kita nih sungguh-sungguh merdeka, ya. Karena Kristus telah memerdekakan kita tuh harus berdiri teguh, ya. Jadi ingat nih setiap saat kalau kita emang benar-benar merdeka, kita sudah dimerdekakan. Jadi jangan sia-siakan darah Yesus yang mahal itu, ya, yang sudah menebus kita dari dosa bahkan dari maut, ya. Kita harus ingat bahwa kita ini benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, ketika datang cobaan, datang godaan, ya, kita harus berdiri teguh, ya. Jangan kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, kita ini orang-orang yang merdeka. Ya. Di Yakobus 1 ayat 25 katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, orang yang merdeka itu adalah orang yang berbahagia, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi belenggu, ya. Dengan jelas firman Tuhan katakan, ya, orang yang sungguh-sungguh, ya, melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman itulah yang memerdekakan kita. Ya, di Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di Yohanes 8 ayat 32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yakobus 1 ayat 25 katakan bahwa hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ya bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita, ya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan bukan cuma mendengar terus melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah Yohanes 8 ayat 31 katakan,
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu adalah benar-benar muridku. Artinya, kalau kita mau benar-benar merdeka, kita harus menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh, ya, yang mencari kebenaran, ya, yang membaca firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu adalah benar-benar muridku. Jadi kita harus tetap di dalam firman. Yang tadi Yakobus katakan bahwa bukan hanya kita mendengar dan melupakannya, tapi kita melakukannya, ya, sehingga hidup kita berbahagia oleh karena perbuatan kita. Perbuatan yang mana? Perbuatan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita tetap di dalam firman, tetap di jalurnya Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, kalau kita continue setiap hari baca firman Tuhan, ya, berdiri di atas firman Tuhan, melakukan apa yang firman perintahkan, itu kita akan mengetahui kebenaran. Kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan, kita tahu nggak kebenaran? Kita nggak tahu, ya. Karena di sini katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita mau benar-benar merdeka, ya, pertama-tama ini kita harus berada di dalam firman Tuhan. Karena di sini katakan, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu adalah benar-benar muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya. Kita harus mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya. Baru kita benar-benar merdeka. Kalau kita cuma dengar firman Tuhan terus melupakannya, seperti orang ngaca, baru aja ngaca, melihat mukanya, sebentar lagi lupa. Ya. Jadi kalau kita mau benar-benar merdeka, pertama kita benar-benar jadi murid Yesus. Nah, kita hidup di dalam firman-Nya. Bahkan kita menghidupi firman-Nya. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ibu-ibu, kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Karena bukan dengan kekuatan kita nih, seperti bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan, ya, dengan bambu runcing, ya, melawan musuh dengan perang, ya. Kita bersyukur kita dimerdekakan secara cuma-cuma dengan darahnya yang mahal. Ya, kita sudah ditebus, kita sudah dijadikan orang-orang yang merdeka. Tugas kita cuma kita nih berdiri teguh. Jangan mau lagi diperhambakan dengan dosa. Yang kedua, kita melekat nih kepada Tuhan. Menghidupi firman Tuhan. Ya. Bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi menghidupi firman Tuhan, melakukannya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Bahkan dikatakan di sini, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang berbahagia. Sekian firman Tuhan, tidak saya panjangkan, biar ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mengerti siapa kita, ya. Kita mengerti apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu berdiri teguh, ya, karena kita sudah dimerdekakan. Kita berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua, kita tetap di dalam firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang merdeka yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Biar firman-Mu Tuhan menjadi rema di dalam setiap hati kami. Kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Dan kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang merdeka yang berbahagia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.